Di tahun 1933, melalui pemilihan umum yang diadakan di Frankfurt, Jerman, Hitler terpilih menjadi kanselir Jerman yang baru menggantikan kepemimpinan Republik Weimar. Sejak itulah Hitler membangun rezimnya yang dikenal dengan nama Reich ketiga atau Third Reich. Joseph Goebbels adalah menteri propaganda dan orang terdekat Hitler. Melalui Goebbels, Hitler menebarkan propaganda dan kebencian kepada warga keturunan Yahudi atau antisemitisme melalui media cetak dan radio. Propaganda Big Lie atau kebohongan besar Goebbels ini adalah teknik bagaimana menebarkan kebohongan dengan cara sebanyak dan sesering mungkin, sehingga pada akhirnya kebohongan akan dianggap menjadi sebuah kebenaran. Keenam anaknya saat itu berusia antara 4 hingga 12 tahun. Diberikan pil tidur sebelum akhirnya dicekoki racun sianida. Goebbels sendiri menembakkan peluru ke istrinya sebelum akhirnya menembak dirinya sendiri. Sebagai anak dari seorang pengusaha dan eksportir yang mapan, Hess menghabiskan masa kecilnya di luar Jerman. Oktober 1945, Hess dipindahkan ke Jerman untuk menghadapi sidang militer di Nuremberg. Hess kemudian divonis hukuman penjara seumur hidup. Hess menjalani hari-hari panjangnya di jeruji besi, hingga akhirnya di bulan Agustus 1987, Hess ditemukan tergantung di usia 93 tahun. Tokoh yang memiliki jabatan tinggi dan berpengaruh dalam partai Nazi dan kabinet kepemimpinan Hitler ini bertanggung jawab dalam merancang dan membangun kamp konsentrasi Nazi. Himmler melakukan bunuh diri dengan menelan kapsul sianida yang disimpan di mulutnya. Di bawah komando dan kewenangan yang diberikan Hitler kepadanya, 6 juta warga Yahudi dan 2 juta tentara serta rakyat Uni Soviet tewas dalam Holocaust. Tidak hanya sebagai salah satu jajaran elit pemimpin partai Nazi, Hermann Göring juga merupakan salah satu perancang angkatan kepolisian Nazi di tahun 1933 hingga 1945. Karir Göring dimulai ketika dia masuk partai Nazi dan dipercaya Hitler untuk menjadi komando SA dengan pangkat letnan jenderal. Sebagai anggota SA, Göring ikut serta dalam kudeta terhadap pemerintahan yang dilakukan partai Nazi pada 8 hingga 9 November 1923. Kudeta yang digagalkan itu membuat Göring tertembak di selangkangannya. Untuk mengurangi rasa sakitnya, Göring pun mulai mengkonsumsi morfin hingga menjadi pecandu. Saat Hitler berkuasa di tahun 1933, Göring dipercaya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri serta Komisaris Negara Bidang Penerbangan dan mendirikan Gestapo di 30 November 1933. Melalui program yang digagasnya dalam upaya mendongkrak perekonomian Jerman yang hancur pasca Perang Dunia I, yang akhirnya berimbas pada kerja paksa melalui pengerahan para tahanan Yahudi dan ras-ras di luar area dari kamp-kamp konsentrasi. Göring tidak hanya terkenal di antara para pemimpin partai Nazi, tetapi juga di kalangan para duta besar dan diplomat negara-negara asing. Tahun 1939, Hitler bahkan menyampaikan bahwa Göringlah yang akan menjadi sosok penggantinya suatu hari kelak. Kebanggaan dan kepercayaan diri sebagai tokoh pengganti Hitler ini bahkan tetap ditunjukkannya saat pasukan Jerman telah menyerah tanpa syarat di Perang Dunia Kedua. Göring menyerahkan diri ke pasukan divisi infanteri ke-36 Amerika di tanggal 6 Mei 1945, 16 Mei 1945. Dengan seragam militer lengkapnya, Göring menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari wartawan Inggris dan Amerika. Mulanya Göring mengira bahwa pihak sekutu akan bekerja sama dengannya untuk membangun kembali Jerman yang luluh lantak akibat perang. Pada kenyataannya, Göring ditransfer ke kamp penahanan di Austria dan Luxembourg sebelum akhirnya dijebloskan ke penjara untuk disidangkan di pengadilan Nuremberg. Hermann Göring menghadapi beberapa dakwaan di persidangan, di antaranya melakukan penjarahan benda-benda seni dan properti, memulai agresi perang, melakukan kejahatan konspirasi dan juga kejahatan kemanusiaan. Semua tuduhan yang kemudian disangkal Göring dalam pembelaannya. Pengadilan akhirnya memutuskan Göring bersalah dan menjatuhi hukuman gantung. Pengadilan juga menolak permintaan Göring untuk dihukum tembak layaknya seorang prajurit. 15 Oktober 1945, sehari sebelum dilakukan eksekusi, Göring melakukan bunuh diri dengan cara menelan kapsul sianida yang diselundupkannya ke dalam sel.
Eichmann merupakan salah satu aktor utama dalam pendeportasian kaum Yahudi Eropa selama Holocaust. Tahun 1932, Eichmann bergabung dengan Partai Nazi Austria dan Kesatuan Elit Keamanan Nazi atau SS. Dengan cepat, karir Eichmann naik menempati jabatan dalam struktur organisasi Nazi. Saat Austria diduduki Jerman tahun 1938, Eichmann mengorganisir kantor pusat untuk melakukan emigrasi para Yahudi di Wina. 110.000 warga Yahudi dipaksa melakukan emigrasi di rentang Agustus 1938 hingga Juni 1939. Keberhasilan emigrasi ini bahkan kemudian dijadikan contoh untuk melakukan emigrasi di seluruh wilayah. Tahun 1939, saat kantor pusat keamanan Reich berdiri, Eichmann pindah ke Gestapo dan menjabat sebagai direktur departemen yang bertanggung jawab dalam pendeportasian dan urusan Yahudi lainnya. Di bawah wewenangnya, 1,5 juta orang Yahudi dari seluruh Eropa dikirim ke kamp-kamp pembantaian baik di wilayah pendudukan Polandia maupun wilayah pendudukan Uni Soviet. Tahun 1942, ketika konferensi Wannsee digelar yang menghasilkan keputusan Final Solution, yaitu keputusan untuk melenyapkan kaum Yahudi dari wilayah Jerman dan Eropa, Eichmann dan para stafnya kemudian mengatur pendeportasian ratusan ribu orang Yahudi dari wilayah-wilayah Slovakia, Belanda, Prancis, dan Belgia, dan juga wilayah Italia Utara dan Hungaria. Akhir April sampai Juli 1944, di bawah wewenangnya, 440.000 orang Yahudi Hungaria dideportasi ke pusat-pusat pembantaian. Di akhir perang, Eichmann ditahan oleh Amerika Serikat. Tahun 1946, Eichmann berhasil kabur ke Argentina dengan menyamar. Tahun 1960, Eichmann ditangkap oleh agen Dinas Keamanan Israel dan dibawa ke sidang pengadilan Israel. Desember 1961, Eichmann didakwa bersalah atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap kaum Yahudi. Adolf Eichmann kemudian dieksekusi gantung di tengah malam antara 31 Mei dan 1 Juni 1962. Friedrich Jekyllin adalah pemimpin kepolisian untuk wilayah kependudukan Rusia Selatan di tahun 1941. Di tahun yang sama hingga tahun 1944, dia juga membawahi wilayah kependudukan Rusia Utara. Jekyllin dipercaya sebagai salah satu tokoh kunci dalam terjadinya Holocaust di wilayah-wilayah Uni Soviet yang duduki Jerman kala itu. Dia juga menjadi salah seorang komandan yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap pemindahan para warga keturunan Yahudi, kaum Roma Gypsy, dan ratusan ribu lainnya ke kamp-kamp pemusnahan. Lebih dari 100.000 orang diduga tewas atas perintah dan wewenangnya. Lelaki kelahiran Hamburg 2 Februari 1895 ini adalah seorang insinyur yang memutuskan bergabung dengan Angkatan Militer Jerman di tahun 1914. Penugasan pertamanya adalah di artileri sebelum akhirnya mendapat pelatihan sebagai seorang pilot. Saat pangkatnya letnan, Jekyllin memutuskan keluar dari angkatan. Jekyllin bergabung dalam Satuan Keamanan Elit Partai Nazi atau SS di 15 Maret 1930. Jekyllin digambarkan sebagai sosok kejam dan memiliki temperamen tinggi kepada para bawahannya. Dia juga digambarkan kerap melakukan keputusan yang terburu-buru tanpa memikirkan dampak dan akibatnya. Jekyllin juga dianggap bertanggung jawab terhadap kekacauan yang terjadi di Rusia dan Latvia. Jekyllin ditangkap oleh pihak Rusia setelah Perang Dunia Kedua usai dan menghadapi sidang di Riga, Latvia pada 3 Februari 1946. Latvia adalah wilayah di Rusia yang pertama mengalami pemindahan warganya ke kamp-kamp konsentrasi. Hal yang kemudian menjadi trauma mengerikan bagi warga Latvia setelahnya. Jekyllin kemudian didakwa atas keterlibatannya pada tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan kepada warga Soviet, termasuk memerintahkan pembunuhan terhadap 30.000 warga Yahudi di Riga gitu. Ia kemudian dihukum gantung di hari yang sama di hadapan ribuan pasang mata. Eksekusi di Riga di depan masyarakat umum ini pertama kali setelah lebih dari 300 tahun terjadi. Reinhard Heydrich adalah salah satu petinggi SS dan menjadi salah satu yang memiliki andil dalam merancang Holocaust. Reinhard Heydrich menjabat sebagai kepala di kantor pusat keamanan Reich. Heydrich digambarkan sebagai salah satu sosok petinggi Nazi yang kejam. Hitler bahkan menggambarkan Heydrich sebagai sosok dengan hati besi. Heydrich juga merupakan pemimpin organisasi keamanan Nazi atau SD dan menjadi bagian dari organisasi intelijen Nazi dalam mengamankan Nazi dari pihak-pihak musuhnya dengan cara ditangkap, dibunuh atau dideportasi. Heydrich juga bertanggung jawab dalam mendeportasi dan melenyapkan anggota-anggota perlawanan Republik Czech saat masa pendudukan Jerman. 1,3 juta diantaranya adalah warga keturunan Yahudi. 27 Mei 1942, petualangan kekejaman Heydrich terhenti ketika dua pemuda pemberani asal Cekoslovakia, Jan Kubis dan Joseph Gebčík, memberhentikan kendaraan yang ditumpanginya dan menembakkan serta melemparkan bom Molotov ke arah Heydrich yang kala itu tanpa pengawalan.
Heinrich terluka parah. Seminggu kemudian, Heinrich tewas di 4 Juni 1942. Jan Kubis dan Joseph Goebbels bersembunyi dan mengamankan diri setelah kejadian itu. Pihak Nazi yang mengetahui terbunuhnya Heinrich melakukan balas dendam membabi buta dengan menembaki secara brutal 2 desa yang dianggap berkomplot dengan anggota pemberontakan. Hitler memerintahkan membunuh 10.000 warga Cekoslovakia yang dipilih secara acak. Tindakan ini dilakukan Hitler agar dunia tahu dampak yang diakibatkan atas terbunuhnya seorang yang dianggap pahlawan dan martir negara saat itu. 9 Juni di tahun yang sama, sebuah kereta mengangkut lebih dari 1.000 warga Yahudi ke kamp konsentrasi untuk dibunuh. Hari berikutnya, sebuah desa bernama Lidis yang diduga menjadi tempat persembunyian dan berkomplot dengan 2 pemuda yang melakukan penyerangan ke Heinrich turut dimusnahkan. Semua pria di atas usia 16 tahun dibunuh. Dalam penembakan brutal, para wanita dikirim ke kamp Ravensbrück. Hampir seluruh anak-anak dikirim ke kamp konsentrasi Chelmno untuk dibunuh. Desa itu pun dibakar, dihancurkan rata dengan tanah. 25 Juni, sebuah desa bernama Lezaki mengalami nasib yang sama. Kantor berita Inggris kala itu menyiarkan bahwa apa yang terjadi di Lidis adalah sebuah simbol atas kebencian Jerman yang memantik rasa peduli semua negara. Joseph Mengele dikenal sebagai malaikat maut yang melakukan eksperimen terhadap hampir 1.500 pasang orang kembar yang dipenjarakan di Auschwitz. Pria kelahiran 16 Maret 1911 ini semasa muda diketahui telah tertular virus politik sayap kanan dan antisemitisme dari sang ayah, Karl Mengele, yang merupakan veteran perang saat Perang Dunia Pertama. Sang ayah juga merupakan salah satu kader partai Nazi dan masuk menjadi anggota paramiliter Nazi SS, walau tak pernah turut dalam operasi militer apapun. Tahun 1927, Mengele bergabung dalam Liga Pemuda Jerman Raya atau GD dan semakin membuat pikiran antisemitnya semakin nyata. Awal tahun 1943, Mengele yang saat itu berpangkat kapten dipercaya sebagai kepala medis sektor tahanan kaum Gipsi di kamp konsentrasi Auschwitz-Birkenau. Mengele mulai melakukan eksperimen-eksperimen mengerikan kepada para tawanan di kamp konsentrasi. Salah satunya melakukan studi genetika anak kembar yang menjadi objek ambisius Mengele dalam melakukan eksperimen di Auschwitz dengan ambisi agar ras Arya dapat berkembang dengan lebih cepat. Anak-anak kembar ini diberikan berbagai macam suntikan hingga siksaan fisik guna mengetahui reaksi yang akan ditimbulkan pada salah satu kembarannya. Bila salah satu dari anak kembar yang menjadi korban penelitiannya tewas, Mengele tanpa ragu akan membunuh pasangan kembarnya. Tidak hanya itu, eksperimen Mengele juga dilakukan terhadap warna mata. Ras murni Arya yang menjadi keyakinan Nazi adalah ras dengan warna rambut pirang dan mata biru. Korban-korban eksperimennya akan disuntikan cairan kimia di matanya dan melihat apakah cairan yang disuntikan dapat merubah warna selaput mata seperti warna yang diharapkan Mengele. Tragisnya, tindakan-tindakan ini dilakukan tanpa metode pembiusan. Mengele bahkan melakukan penjahitan punggung anak-anak Gipsi guna melakukan penelitian terhadap bayi kembar Siam. Hampir semua korban penelitiannya tewas dikarenakan infeksi dan penyiksaan brutalnya. Juni 1945, Mengele ditangkap tentara Amerika Serikat saat Jerman harus menyerah tanpa syarat di Perang Dunia Kedua. Sebulan dalam tahanan, Mengele berhasil lolos dengan menyamar sebagai opsir pasukan reguler Jerman. Mengele melarikan diri ke Argentina yang membuatnya lolos dari pengadilan Nuremberg. Mengele kemudian juga kerap melarikan diri dan berpindah-pindah negara. Mengele tak pernah berhasil diadili. Hingga akhirnya 7 Februari 1979, Mengele meninggal dunia karena tenggelam saat berenang di pantai Bertioga, São Paulo, Brasil. Jenazah Mengele tidak diizinkan untuk dibawa oleh pihak keluarganya. Jasad Mengele kemudian dijadikan penelitian medis.